Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya nyambungin negara kepulauan sebesar Indonesia ini dengan internet yang cepat sekaligus terjangkau? Ini bukan pertanyaan gampang loh. Dan jawabannya ternyata adalah sebuah duel teknologi yang seru banget. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih, akar masalahnya apa. Ini tuh kayak teka-teki yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya bikin pusing para ahli telekomunikasi di seluruh dunia. Kenalan dulu sama biang keroknya, namanya the last mile problem. Ini bukan soal kabel super canggih antar kota ya, tapi soal tarikan kabel terakhir yang kelihatannya sepele dari tiang di jalanan ke dalam rumah kita. Justru disinilah letak biaya dan kerumitan terbesarnya. Sekarang coba bayangin masalah last mile tadi, tapi skalanya kita perbesar untuk sebuah negara dengan lebih dari 17.000 pulau. Dari Sabang sampai Merauke, medannya beda-beda. Ini tantangan yang skalanya epik dan butuh solusi yang cerdas, bukan cuma sekedar canggih. Nah, untuk jawab tantangan raksasa ini ada 3 teknologi utama yang maju ke arena. Masing-masing punya jurus andalannya sendiri, punya kelebihan, tapi juga punya kelemahan. Kira-kira siapa yang bakal jadi pemenangnya? Di sudut pertama, kita punya fiber optik, sang juara bertahan yang super kencang. Di sudut kedua, ada satelit, si penantang futuristik yang bisa nyampe ke pelosok manapun. Dan di sudut ketiga, ada FWA, si kuda hitam yang praktis dan efisien. Yuk kita lihat pertandingannya. Oke, sekarang kita mulai duel yang sebenarnya. Kita bakal adu ketiga teknologi ini langsung berdasarkan 2 faktor paling penting, biaya dan kecepatan. Karena, ya ujung-ujungnya 2 hal ini yang nentuin apakah sebuah teknologi bisa benar-benar dipakai sama jutaan orang atau enggak. Oke, semuanya siap? Ding ding ding, ronde pertama dimulai. Kita awali dengan pertarungan paling fundamental, soal duit. Siapa yang paling ramah di kantong buat proyek segede ini? Nah, ini dia nih yang suka bikin kaget. Mungkin kita mikir yang paling mahal dari fiber optik itu kabel canggihnya kan? Ternyata bukan. Yang paling ngabisin duit sampai 70%-nya justru pekerjaan yang paling tradisional. Gali tanah, pasang tiang, sama ngurus izin yang berbelit-belit. Jadi, ini intinya. Dengan modal awal yang segitu gede dan target harga langganan yang terjangkau di angka 100.000 sebulan, provider itu butuh 5-8 tahun cuma buat balik modal. Dari sisi bisnis, ini jelas nggak menarik buat buka jaringan di area-area baru. Coba kita bandingin sama FWA. Jauh lebih simpel. Cukup bangun 1 menara BTS, itu bisa ngelayanin ratusan rumah sekaligus. Biaya buat tiap pelanggan baru ya cuma seharga modemnya aja. Nggak ada galian, nggak ada izin ribet dari rumah ke rumah. Efisien banget. Ronde pertama, FWA jelas menang telak soal biaya. Tapi duel belum selesai. Kita masuk ke ronde kedua, adu cepat. Siapa yang bisa nyebarin jaringannya paling kilat? Dan di sini, wah bedanya kayak langit dan bumi. Buat pasang fiber di satu kelurahan aja itu butuh waktu berbulan-bulan buat survei, izin, dan gali-gali. Sementara FWA, begitu menara BTS-nya nyala, pelanggan bisa langsung online dalam hitungan hari. Beda banget kan? Sejauh ini, FWA unggul di biaya dan kecepatan. Tapi sekarang kita masuk ronde penentuan, ronde paling berat, pertarungan di garis depan. Di medannya sesungguhnya, yaitu kondisi geografis Indonesia yang beragam, dari pinggiran kota sampai desa-desa, siapa yang bakal jadi juara sejati? Disinilah logika bisnisnya jadi kelihatan banget. Fiber optik itu cuma masuk akal secara ekonomi di kota-kota padat yang rumahnya dempet-dempetan. Sebaliknya, FWA justru jadi jagoan di area yang rumah penduduknya nyebar, persis kayak kondisi di banyak wilayah Indonesia yang jadi targetnya. Ternyata, FWA ini punya satu senjata rahasia di duel ini, sesuatu yang bikin hitung-hitungan ekonominya jadi nggak terkalahkan, khusus untuk proyek ini. Gini, di dunia nirkabel itu, nggak semua frekuensi radio diciptakan setara. Frekuensi yang dipakai itu bisa jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah strategi. Dan inilah dia sang game changernya, frekuensi 1,4 GHz. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah frekuensi emas yang ngasih FWA semacam kekuatan super buat menjangkau area yang luas banget. Kenapa frekuensi ini spesial banget? Gampangnya gini, bayangin gelombang radio itu kayak suara. Frekuensi rendah itu kayak suara bass, bisa nempuh jarak jauh dan nembus halangan. Frekuensi tinggi itu kayak suara siulan, energinya cepat habis. Nah, 1,4 GHz ini ada di spektrum bass yang pas banget. Bikin satu menara aja bisa nge-cover radius 3-5 km. Intinya, frekuensi ini bikin FWA bisa kerja lebih cerdas, bukan lebih keras.
Oke, setelah kita lewatin 3 ronde pertarungan yang sengit, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan dan umumin pemenangnya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Oh iya, ada satelit kan kayak Starlink, teknologinya emang keren banget, tapi coba kita lihat harganya. Biaya perangkatnya aja jutaan, terus iuran bulanannya jauh di atas target 100.000. Jadi jelas satelit bukan pilihan yang pas untuk program yang tujuannya adalah keterjangkauan massal. Jadi, kalau kita lihat papan skor akhirnya, semuanya jadi jelas banget. Untuk tujuan spesifik program ini, yaitu jangkauan luas, harga terjangkau, dan implementasi yang cepat, FWA adalah pemenang mutlak. Dia ngisi celah yang nggak bisa diisi sama fiber ataupun satelit. Dan inilah pelajaran paling pentingnya. Ini bukan soal milih teknologi yang paling wow atau paling kenceng di atas kertas, tapi soal milih alat yang paling tepat dan paling efisien buat nyelesain sebuah pekerjaan. Ini adalah contoh sempurna dari sebuah optimisasi. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin. Kalau pendekatan yang pragmatis dan efisien ini berhasil buat internet, kira-kira masalah besar apa lagi ya di sekitar kita yang bisa dipecahkan, bukan dengan nyari solusi paling canggih, tapi dengan nemuin solusi yang paling tepat guna.